pengikut Allah. Kau bisa bilang Allah hantu? Iya. Hei, Dengar, Yang hantu. dengar. Yang datang ke gua, yang datang. Iyalah teman-teman, Tuhannya dikatakan hantu. Nah ini yang kalian harus nonton. 3 pendeta, 1 pro Yesus, 1 pro Bapak, 1 pro Yesus dan Bapak berantem cakar-cakaran dan saling memaki. penghujat. Hantu iblis, tahu nggak? Nah, ini kan, aduh. Yang lebih parahnya saling mengibliskan. Yahweh dikatain iblis. Inilah ajaran yang mungkin kalian belum kenal. Inilah ajaran Marcion, yang dia Jesus only, Yesuslah Tuhannya. Bapak Yahweh di perjanjian lama adalah iblis. Mengerikan bukan? Nonton sampai habis. Nama Bapa tidak, dia pakai Yesus. Yesus adalah pagan, penyembah patung. Kau bertobatlah, itu Kembu. pagan. Malu kau. Nah kalau ibu nggak, Kristus jangan kok. jawab bu. Kau merendahkan nama Yesus Yesus. itu adalah Kau tuh agama agama dari pagan. mana sih? Yang terakhir kedatangan Bapak Kembuan, yang dia pro Bapak Yahweh di surga tanpa ada Yesus. Bagi dia yang menyembah Yesus itu menyembah berhala. Sepatutnya mengkuduskan Bapak yang ada di surga. Yesus itu hanyalah ciptaan paganisme, nama yang diada-adakan untuk menyembah patung. Wah ini luar biasa ini. 3 pendeta. Ada jemaat yang menyaksikan pro Yesus pro Bapak. Ada yang satunya mengibliskan Bapak. Ada yang satunya mempagankan Yesus. Ini sangat luar biasa kita temukan. Oke ini teman-teman yang kalian harus saksikan. Inilah ajaran yang paling ancur seancur-ancurnya, karena ditulis oleh tangan manusia hingga timbullah segala penyesatan. Yang kalian harus simak sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Selamat menyaksikan cakar-cakaran terspektakuler sedunia. Stay tune bersama Almandiki Reaction. Kita mulai. Anda menyatakan bahwa Anda Kristen Kalau mana? kau bilang hantu, Minta maaf ya host ya. Host minta maaf. Iya, terserah lu lah. Kang Ki, Dito minta maaf ya. Bang Aman, Andi minta aman. maaf. Saya Aman, harus aman. kejar dia. Anda Ibu. mengatakan bahwa Anda Kristen mana? Pengikut Kok kau bisa bilang hantu? Yahweh, bukan pengikut Allah. Kau bisa bilang Allah hantu? Iya. Hei, dengar, Yang hantu. dengar. Yang datang ke gua, yang datang dapat pemahaman di gua itu siapa? Bos gimana sih? Dengarin dulu bentar, kasih kesempatan. Jangan emosi dulu, habis ini luruskan. Silakan dulu, Bu. Silakan, kau Bu. bisa menyatakan Allah itu hantu? Kau sembarang sekali kau. Enggak ngomong tadi Kau kayak gitu. Kristen mana kau? Enggak kayak gitu tadi ngomongannya, makanya Hah? dengerin dulu. Pak Alos. Bang Andi, Dengerin dulu aja. Minta maaf ya, saya sudah Iya, minta aman. maaf ya, Bang Hos, Kang Kido dan Muslim yang ada di sini. Saya harus kejar ini perempuan ini. Saya harus kejar dia dulu. Silakan Kau kejar. Kristen mana kau? Kristen pengikut Yesus murni, kenapa? Bukan pengikut Yahweh, bukan pengikut Allah. Kalau kau Kristen, kau tidak perlu mengatakan bahwa Allah itu hantu. Kau penghujat. Yahweh itu hantu iblis, tahu nggak? Nah, ini kan, aduh, ini Karena begini, penghinaan Bang, sudah jangan pakai nama Allah. luar Allah biasa itu ini. Islam lah, kembalikan kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Bikin malu aja kau. Kau tidak tahu sejarah. Kau ini saya lacak kau. Kau masuk dalam Alkitab. Belajar dulu kau rendah hati. Biar kau paham. Makanya umat Bukan, tapi kau mengatakan begitu kan terguncang iman kami kalau kau mengatakan begitu Allah hantu. Enggak pernah dia ngomong. Di Enggak mana pernah ngomong tercatat dia. Allah? Bentar dulu saya Allah luruskan. hantu, coba. Enggak pernah dia ngomong Allah hantu. Enggak pernah dia ngomong. Dengerin. Kau itu pengikut iblis. Enggak pernah dia berbicara mengatakan Allah itu Coba hantu. kau Enggak pernah. tunjukkan dalilnya mana Allah hantu. Dia bilang Coba kau tunjukkan dalilnya. Yahweh, bukan Saya minta Allah maaf ya Yahweh. Bang Andi, Bang Hos. Salah dengar nih Pak Alos. Gitu yang kau nyambut gitu loh. Belum selesai aku ngomong. Biar kau paham. Ya dengerin dulu lah. Iya Silakan, Bu. kau kan tadi punya pernyataan mengatakan Allah hantu. Enggak kayak gitu ngomongannya. Enggak kayak gitu. Aduh, Dengerin dulu, Kang dengerin Andi, dulu. tadi saya dengar Kang. Oke, Enggak. begini Bang. Oke, begini Bang Alos. Iya. Nama Allah di dalam Alkitab itu lemah terjemahan kalau menurut pembelajaran yang saya pelajari. Karena yang menerjemahkan dari Bible ke Alkitab adalah seorang sastrawan Muslim yang disebut Munsi Abdullah, panggilannya, tapi nama panjangnya Abdullah Qadir bin Abdul Munsi. Nah, karena si Munsi Abdullah adalah Islam yang taat, dia sastrawan yang sangat luar biasa pintarnya,
dia membantu untuk menerjemahkan dari Bible ke Alkitab pada abad ke-17. Itu Wali Songo sedang menguasai daerah Sumatera dan Jawa. Nah, karena dulu belum adanya katakan Indonesia, masih dikatakan Nusantara, makanya kekristenan diperkenalkan di Nusantara itu pada abad ke-17. 500 tahun setelah keislaman ada, baru datangnya kekristenan. Makanya kalau di Indonesia Muslim mayoritas, karena memang benar walaupun kita tahu Kristen datang pada abad pertama, tetapi kekristenan diperkenalkan di Indonesia itu pada abad ke-17 setelah 500 tahun keislaman datang di bukan Indonesia, Nusantara. Itu dikatakan Indonesia setelah 28 Oktober. Itu sejarah dari mana? Yang saya pelajari, makanya belajar. Nah, Ada bukunya Pak itu, ada bukunya. Terus ada. saya juga pernah baca. Jadi begini abang-abangku ya, dikasih Tuhan, jadi gini. Karena God ini mereka terkendal dengan kata God, sehingga Munsi Abdullah ini mengatakan God itu artinya Allah. Dia nggak bilang Tuhan. Secara tersirat yang saya pelajari, menurut KBBI, God itu artinya Tuhan, bukan Allah. Karena saya belajar tentang nama Allah, Bang Handi. Allah itu adalah proper name, nama sesembahan orang Muslim, dan itu saya pelajari itu, Bang Handi. Ya, tetapi hanya orang Kristen di Indonesia saja yang menggunakan nama Allah. Kristen di luar kita tidak menggunakan nama Allah. Begitu pula Malaysia ya, karena Malaysia membeli Alkitab di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi, saya melihat Tuhan itu dari karakternya, Bang. Memangnya Allah kalian merasa kalian yang duluan nggak? Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Dengerin dulu lah, ini sama-sama Kristennya. Waduh. Nah, Jadi sekarang Bu, cukuplah penggunaan kata Allah itu. Menurut Anda Tuhan di PL sama Tuhan di PB sama atau tidak? Silakan. nggak sama karena karakternya beda, Bang Handi. Karakter yang di perjanjian lama yang diperkenalkan oleh Musa itu karakternya membunuh. Dia mengajarkan ke dalam ke-10 firman jangan membunuh, tetapi dia membunuh. Terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 12. Ya, sedangkan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, tetapi Yahweh nggak mengasihi musuh. Belum lagi dia mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung, sedangkan dia menyuruh Musa dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9 bahwa Sister, Musa untuk saya nggak mau banyak bicara. ular tembaga. Nah, Saya nggak kenapa mau saya berani bicara, mengatakan tapi- Yahweh itu iblis, Bang Marcel? Yang jelas, yang Dengerin dulu Pak Marcel, intinya nih. Diundur dulu. Diundur dulu. jelas Tuhan mendengar. Hei, Puki kau anjing, Puki. Waduh. Kau bilang anjing kau. Saya Kau Jangan bilang, marah. hei. Sesama Kristennya jangan gitu lah, Bukan, Ros. karena sudah terlalu berlebihan loh. Saya turun aja lah, saya nggak suka laki-laki mulut kayak Anjing kau, lonte kau. Oh, Wih, nggak yang boleh, nggak boleh. Saya Ini turun terus ya, izin ya. Yang jelas, jangan turun Bu, di sini aja nggak apa-apa. Nggak sih. Saya ikuti ya, saya mengalir ikut kau ya. Kau, ini kau, pembelajaran, ini pembelajaran untuk teman-teman Kristen ya. ya. Mau diluruskan malah, waduh, gimana sih? Biarin Pak Arif. Gini. Ikut Yesus otaknya Yang jelas, kau Kau punya paling biadab sekali kau. apa yang kau tuai akan kau tabur. Silakan aja. Anjing betul kau. Iya tuh sih. Biarkan saja kan ada. Mana dalilnya kalau Yahweh iblis? Mana dalilnya? Kau tunjukkan. Ya karena Yahweh itu iblis, makanya kelakuanmu kayak iblis Yahweh itu. Saya merasa tidak nyaman karena kau punya ucapan. Tunjuk dalilnya. Saya Supaya tunjukkan kita dalilnya. buktikan di sini. Makanya kau diam. Itu sekarang nih Kau bertanya. ngomong sejarah. Hei, saya kasih tahu buat kau. Sejarah itu bisa salah. Sejarah itu bisa Saya akan keliru tunjukkan dalam dalil. mencatat. Yahweh itu Tapi iblis. kau jangan mengatakan begitu ya. Saya terlalu sabar ikuti kau. Lihat Tuhan tuh dari karakternya. Diam kau lain. Sembarang. Kalau kau mengatakan Oke, Allah saya- itu iblis berarti semua pada umumnya. Oh, saya turun Termasuk aja. dengan Muslim. Ya, Dan yang dulu, Muslim saya- harus sadar juga. Gantian Bang Los. Jangan. Satu-satu. Nah, Yahwehnya Jangan dalam temperament. posisi kekemasan. Oke, Coba kau kasih dalil lah. ya oke. Yahweh itu iblis. Abang, oke. Kenapa saya berani mengatakan Yahweh itu iblis? Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya. di Mana dalam- dalilnya dulu? Pertanyaannya, mana dalilnya? Iya dengarkan dulu aja.
Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengajarkan saya begini. Ini kata Tuhan Yesus. Iblis yang bapamu, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di mana Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, dia adalah pembunuh manusia. Yahweh itu pembunuh manusia akut. Dia mengajarkan jangan membunuh, tetapi dia membunuh dalam Keluaran 12 ayat 12. Bahkan Musa yang adalah sentral di mana dia memperkenalkan Yahweh, Yahweh pun berikhtiar untuk membunuh Musa dalam Keluaran 4 ayat 24. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, bangga kau mempunyai Tuhan yang membunuh? Sedangkan dia nggak punya integritas. Dia mengajarkan jangan membunuh, tetapi dia membunuh, menyuruh membunuh, bahkan membunuh dengan tangannya sendiri. Beda dengan karakter tidak. Dia mengajarkan mengasihi musuh, dia buktikan di atas kayu salib. Kau bicara kayak gitu. Udah cukup gantian sekarang. Udah Bu, diambil poinnya. Sekarang Mbak Marcel, Anda yang menanggapi pernyataan Ibu ini, silakan diluruskan. Kalau dia salah, silakan. Izin semua ya, saya turun juga. Saya tidak bisa begini, saya paling kau memang aduh. Laki-laki kok banci mau turun. Saya sesuai dalil. Enggak, nanti saya timbul dosa pada kamu lagi. Katanya mengejar saya. Kau keterlaluan. Jangan kau keterlaluan memang. Tapi kau ilmunya belum apa-apa. Turun aja nggak apa-apa, saya ikhlaskan kau turun supaya jangan ada maki-makian di sini tambah dosa. 2020. Tapi Ibu ini, Mbak ini Tuhan, Ibu kan Yesus ya? Sama, Tuhan Ibu Yesus kan? Saya Yesus Kristus, Bang Han. Tuh, Tuhannya Yesus sama-sama Tuhan loh ini. Tuhan Allah sama. Sifat iblis di hatimu itu sudah ada iblis. Abang, kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, dia adalah pembunuh manusia. Yahweh itu karakternya membunuh. Saya nggak mau tahu. Intinya di hatimu itu sudah kau belajar supaya kau pintar, siapa nih Marcel. Jangan kau cuma asal-asal comot dari para pendeta yang bodoh yang masih menggunakan nama Allah, Yahweh dan lain sebagainya. Paham kau? Saya ini Kristen, tapi saya malu kepada orang-orang Kristen pada umumnya. Karena apa? Mereka masih menggunakan nama Tuhan orang lain. Bikin malu kalian. Kalau emang Tuhanmu Yesus Kristus saja. Jangan pakai Allah. Allah itu Tuhannya orang Islam. Pulangkan aja kepada mereka. Yahweh itu Tuhannya orang Yahudi. Pulangkan aja kepada mereka. Makanya sampai sekarang Bang Handi, Israel itu masih menyerang Palestina dan sebagainya. Karena Tuhan sekarang begini, ini Bang Handi. Saya tanya kamu. Sekarang Indonesia sama-sama gantian. Anggaplah seperti itu. Orang Israel tidak mengakui Tuhan. Anggaplah. Ibu ini. Terus apa urusan? Dulu Pak ya. Satu-satu. Ya. Siapa yang mau bicara? Siapa yang mau bicara dulu? Siapa? Saya ngomong. Marcel dulu. Silakan. Ya. Saya tanya ke dia. Anggaplah dia ngomong seperti itu. Apa tadi yang dia ngomong semua? Saya nggak tahu. Anggaplah seperti itu. Pertanyaannya begini, saya cuma bertanya. Terus apa masalahnya? Masalahnya karena kau menyembah Tuhan yang salah. Iblis terpelihara. Kau tahu dari mana? Kau pernah ketemu Tuhan? Nah, Tuhan Yesus, ya tadi dalilnya. Yahweh itu membunuh. Kau baca Keluaran 12 sudah kau pintar. Saya tidak peduli itu. Kau baca bahkan 1 Samuel 15 ayat 3. Yahweh menyuruh membunuh anak di bawah umur. Anaknya menyusui. Tuhan seperti apa dia? Dengar dulu yang saya bicarakan. Jangan. Ya, sebentar kau baca dulu Keluaran 12 ayat 12 supaya kau pintar. Silakan baca. Apa Keluaran 12 ayat 12 apa? Ya, baca. Itulah karakter Yahwehmu. Silakan baca. Mungkin ada yang bisa buka membaca ya Keluaran 12. Sekarang enggak di depan Alkitab. Saya enggak ada punya Alkitab. Oke. Saya baca ya supaya Abang pinter ya. Ya, bunyinya seperti ini Bang ya. Keluaran 12 ayat 12. Bunyinya begini. Sebab pada malam ini juga aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Gimana tuh? Bangga kau mempunyai Tuhan yang membunuh. Kau baca ayat awalnya enggak? Sudah saya baca semua. Sekarang saya tanya kepada dirimu. Atas dasar apa itu? Bangga mempunyai Tuhan yang membunuh. Atas dasar apa dia melakukan itu? Tuhan tuh penuh kasih. Paham gak kau? Enggak.
Oh, Tuhan Yahweh penuh kasih itu- kau bilang begitu. Yahweh itu Terus sekarang karakternya saya tanya, karakter bahkan Musa pun menelanjangi tentang Yahweh karena Kau ini- Yahweh itu dewa Kau perang. bicara paham kayak nggak? kau yang paling benar saja. Iya. Kau ini goblok burung. Waduh, Yahwehnya Nggak boleh kepanasan. mengeluarkan kata-kata gitu Pak Marcel. Nggak Jangan, bagus. nggak boleh. Nggak Dari boleh. tadi dia ngomong Kasih sudah tahu kepada dirimu kelewatan ya, juga. Marcel ya. Musa Bentar dulu Pak Marcel. Maaf dulu Pak Marcel, Kau saya dulu bertanya perempuan, Ibu ini. saya masih menghargai kau. Pak Marcel standby lagi dulu ya gantian sama Pak Ilung. Pak Ilung kenapa Pak Ilung? Kamu Pak Marcel begini. ya. Maaf dulu nih. makan itu Yahwehmu. Kapan Bu, sejak kapan ada kata Allah di Alkitab? Gak ada nama Allah dalam Alkitab sebenarnya. Enggak, sejak kapan kata Allah ada di Alkitab? Sejak diterjemahkan dari Bible ke Alkitab karena yang menerjemahkan ada Masih Abdullah. Allah dengan Allah dengan Allah beda enggak? Mau Allah atau Allah itu cuma beda lafaznya doang. Itu Tuhannya orang Muslim sembarangan kalian. Dengar. Kalau tuh Allahnya orang Islam itu diarsi enggak? Hah? Allahnya orang Islam di mana? Diarsi enggak dia? Asik. Ngomong apa sih ini satu ini nggak nyambung nih. Kalian ini Enggak, kalian dia Halo, bisa- halo. dia bilang, Kok lain Tuhannya ceritanya? Islam. Selamat Dia pagi, berdebat dengan host. Ibu. Turun kau nggak Host, nyambung selamat kau. pagi, host. Ya pagi. RI jangan begitu dong. Selamat pagi, host. Ya, ya. Jadi gini saya moderatorin ya, dengarkan dulu ya. Supaya nggak ada salah paham nih. Menurut ibu ini, diam dulu berisik ini satu nih. Menurut ibu, dia Kristen, Tuhan dia adalah Yesus. Tuhannya Yudaism adalah Yahweh. Tuhannya umat Islam adalah Allah. Jangan dicampur-campur. Begitu ya Bu ya? Betul itu bang. Nah begitu kira-kira. Ada yang mau menanggapi silakan. Tuhan Oke. Esa bukan 3, Oke, 2. saya mohon tanggapi. Ya silakan. Oke, terima kasih. Ibu ini pintar juga. Begini, apakah ibu ini mau bilang Tuhan Yahudi itu beda dengan Tuhannya orang Islam? Saya tidak mengaduk-aduk itu ya, cuma karena memang nama Allah itu sudah salah terjemahan dalam Alkitab Bang Cincin. Ya, maksud saya lihatnya ke sana. Karena Yang saya pelajari begini Bang Cincin, yang saya pelajari tentang nama. bentar dulu, saya narasi dulu. Karena yang Anda bilang kembalikan ke Tuhan masing-masing. Yahudi, Ya, betul. Yahweh. Ya, Ya, Allah dalam Alkitab selalu dimut kembali ini. ke Yesus Islam. juga ya. Berarti Oh, saya dimut terus, saya out aja lah. Nggak ada guna juga saya di sini. Karena Dia kamu banyak saya dimut terus. aja kan. Bertobatlah kau. Saya out aja lah. Nggak ada guna juga saya di sini. Saya dimut terus. Untuk apa betul, saya betul. bicara di sini? Pak Marcel kan gantian bicara Pak Marcel. Nggak ada guna. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau mundur nggak apa-apa. Yang penting jangan suka marah-marah lah. Allah, Halo, biar saya bicara dulu ya. Bisa? Ya silakan. Iya, ini kita melihat dari perdebatan ibu ini dengan yang satu lagi tadi ya. Kalau namanya Yahweh itu adalah itu sama-sama itu namanya Tuhan ya. Dimana kita melihat di Alkitab ini ya tertulis ya, makanya kita harus pemahami bagaimana itu namanya Yahweh itu seperti apa dan bagaimana. Itu satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya Yesus lahir itulah dia namanya Yahweh. dan perampok kata Yesus Bang Hia. Iya, dengar dulu Bu, satu-satu biar kita konsentrasi mendengar, jangan salah paham ya. Kalau Ya, boleh gini loh, moderator saya gini loh Bang. Tadi kan topiknya gini nih, biar jangan sampai menyerang personal ya. Apakah Iya, betul. Tuhan PB dan Tuhan PL itu sama? Itu aja dulu, nggak usah lah Iya. terlalu jauh. Menurut Anda, Tuhan di PL siapa? Tuhan di PB siapa? Silakan. Sama itu, cuma hanya berbeda mengucapkan. Ah, Ya, biar saya baca dulu sama Ibu, biar saya baca. Biar dulu Bu biar dia berkomentar dulu nggak apa-apa. Biar dulu berkomentar dia nggak apa-apa. Silakan. Sama katanya, silakan. Ya, biar saya baca ya, gimana itu supaya jelas ya. Dia di sini berkata, dalam Alkitab Yahweh, Yehova adalah nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Yesus, Roh Kudus yang Maha Kuasa.
Itu datanya di mana, Pak? Datanya di mana itu? Iya. Nanti saya baca datanya ya, biar saya jelaskan dulu dari perikopnya ya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menyelamatkan Yesus. Sering disebut sebagai Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 28. Ya, Kolose 1 ayat 19 dia berkata, dan kita menunjukkan bahwa Bapa dan Anak Allah Yahweh yang sama. Oke, cukup. Yesaya 43 ayat 11 dan Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 12 menunjukkan. Pertanyaannya bukan gitu. Apakah ada nama Yesus di perjanjian lama dia adalah Tuhan? Silakan. Itu yang belum ada nama Yesus perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama itulah namanya Yahweh. Jadi setelah perjanjian baru itu namanya Yesus. Oke, berarti Itu tidak dia. ada namanya Yesus di perjanjian lama adalah Tuhan ya? Lama belum ada. Belum ada, baik cukup. Sekarang Ibu lagi, silakan Bu. Silakan Bu. Abang ini nggak pernah melihat Tuhan dari karakter Tuhan itu ya Bang ya. Kasihan juga saya lihat abang ini. Bukan soal karakternya Bu, tetapi namanya penjelasan kegelapan dari perjanjian baru. Dengarkan dulu ibunya gantian. Bang, kalau memang itu namanya untuk selama-lamanya dan namanya untuk turun-temurun, berarti salahin si malaikat Gabriel dong. Malaikat Gabriel mau kasih nama Yahweh, tetapi Yesus jauh sekali. Terus pertama dan kedua, Yahweh ini karakternya membun-bun, pendusta. Kita lihat Tuhan itu dari karakternya. Baru kita bisa mengenal siapa Tuhan itu. Kalau abang tidak mengenal Tuhan dari karakternya, gimana abang tahu Tuhan yang benar? Ya, Yahweh di dalam perjanjian lama, dia tuh mempunyai karakter membunuh. Apalagi Musa dan para nabi orang-orang Yahudi, bahkan pemuka-pemuka umat Kristiani yang mengekor kepada Musa, menganggap bahwa Yahweh itu selaku yang maha tinggi. Padahal dalam catatan Musa, dia menelanjangi siapa Yahweh itu sesungguhnya. Saya baca ya Bang ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42 kalau nggak salah ya. Ini bunyinya gini. Sesungguhnya aku mengangkat, ini kata Yahweh ya. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Gak ada belas kasihan si Yahweh ini. Aku memabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku akan memakan daging darah orang-orang yang mati, tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Jadi begini Bang, orang Kristen mesti sadar ya, bahwa ya para pemimpin Kristiani juga pada umumnya buta kalau untuk saya ya, bahwa Yahweh itu sebenarnya adalah dewa perang. Ya, dia mengasah pedangnya untuk melawan lawannya. Nggak ada kasih sama sekali dia. Tapi di pihak lain, Yesus Kristus adalah kasih. Dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh. Jadi gila sekali ya orang Kristen ini ya, berani menyatakan Yesus anak dewa gunung dan dewa perang, ahli menteror itu. Ngeri. Paham sampai di sini? Saya tanya Ibu. Sebentar Pak Tambon. Habis ini Anda. Bu, apakah ada di perjanjian lama itu Yesus adalah Tuhan? Di perjanjian lama itu belum dinyatakan namanya, masih Tuhan semesta alam lah. Jadi di perjanjian lama nggak ada nama Yesus Tuhan ya? Iya. Oke, baik. Pak Kembuan, apa yang mau disampaikan Pak Kembuan? Saya mau sampaikan bahwa ibu ini harus mengerti dulu. Perjanjian lama itu, Taurat itu mata ganti mata. Bunuh membunuh gitu ya. Betul. Harus tahu dulu. Kedua, di perjanjian baru kata Yesus nggak ada. Sekarang saya mau tanya ke ibu, siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab Anda? Atau di kitab seluruh dunia? Karena di kitab kanonisasi itu hanya ada Bapa atau Aba. Nah, siapa yang ganti kata Bapa diganti dengan Yesus Anda? Saya kasih ya kepada saudara ya. Sedikit ilmu tentang bagaimana penterjemahan itu terjadi, siapa yang menerjemahkan, siapa yang membantu menerjemahkan supaya abang bisa mengerti, bisa paham boleh? Izin host. Ya.
Yang lain kalau nggak bicara di mute. Ini saya sudah mute. Ini siapa ini Cina? Sudah mute, dibuka lagi, berisik. Ya, Silakan. Oke, jadi begini ya. Supaya abang tahu sejarah. Dulu tuh belum ada nama Yesus, tapi dikatakan Isa Al-Masih karena yang menerjemahkan si Bible, si Munsi Abdullah, dan Munsi Abdullah menerjemahkan dari Bible tuh menuju Alkitab. Sedangkan Alkitab itu bahasa dari Quran ya. Harus paham itu dulu. Saya kasih tahu. Pada tahun 1691, Dr. Melchior Ledecker menerjemahkan Alkitab ke bahasa Melayu tinggi atas permintaan majelis gereja di Batavia yang disponsori oleh VOC, ya. Dalam proses penerjemahan ini, ia melibatkan pakar-pakar bahasa Melayu setempat karena belum ada bahasa Indonesia. Nah, sehingga pada tahun 1814, William Milne, utusan dari London Missionary Society, dia merevisi terjemahan Ledecker, dan Milne ini mulai dibantu dengan guru bahasanya yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir yang dikenal sebagai Munsi Itu kata Abdullah. Allah, Bu. Itu kata Allah, Bu. Saya potong. Bukan kata... Bukan, ini menerjemahkan Yesus dulu, yang sabar minta. dulu. Wah, udahlah. Enggak, bukan. Ini seluruh Sebentar, dunia, Bu. sebentar. Siapa yang kasih masuk? Nama Allah ini, nama Kata Allah ini, Yesus. lemah terjemahan. Allah. Waduh, gimana sih? Shalom, selamat siang. Iya siap Pak Cima, ntar dulu ya Pak Cima ya. Gantian terlalu banyak, Kristen mau bicara gitu loh. Satu-satu Pak. Sekali lagi saya cuma pertanyaan satu. Wah, Tuhan saya Bapak di surga ini Bang Hendy. Gimana ini? Tahu kepada saudara ya. Ntar dulu Pak, saya yang ngatur Pak. Saya tahu arahnya. Siapa yang ganti nama Bapa menjadi Yesus di Alkitab seluruh dunia? Jangan di Indonesia, seluruh dunia, Bu. Kedua, Ibu harus ingat, perjanjian lama itu mata ganti mata. Kristen semua tahu, Bu. Pertanyaan Pak Kembuan apa sih Pak Kembuan, pertanyaan Anda itu? Itu kata Yesus yang dia belum, Yesus tokoh fiktif itu nggak ada, itu ada di neraka dia. Saya mau tanya, Tuhan Yesus siapa yang Oh ini parah lagi nih, coba diulang dulu Pak Kembuan. Yesus itu siapa? Sekali lagi Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang ada di dalam datang sorga. aja di Jangan dipotong. Saya open room, abang datang baru Jangan dipotong Ibu ya. Teman Nanti saya naik Bu. Dengerin dulu Pak Kembuan Bu. Nanti saya naik ke room Ibu. Pak Kembuan kenapa? Silakan. Begini, Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Sudahkah orang Kristen mengkuduskan nama Bapa? Tidak. Dia pakai Yesus. Yesus adalah pagan, penyembah patung. Nah, sekali lagi, bertobatlah, ibu pagan. malu kau. Nah, kalau ibu nggak, Kristus jangan kok. jawab, Bu. Kau merendahkan nama Yesus Yesus. itu adalah Kau agama tuh agama dari pagan. mana sih? Saya tanya itu Ibu, Tuhanmu yakin siapa nggak itu sih masuk? Dendu? Saya tanya kepada dirimu, Tuhanmu siapa? Narasimu tuh Saya narasi anaknya iman. Bapak. Bagi saya Saya narasi adalah orang yang pemegang tidak kunci belajar. sorga. kata Bentar, apologet Pak di paham. TikTok. Pak Kembuan, nama Tuhan Anda siapa? Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bapa adalah nama pribadi. Nah, Baik. sekarang si Yesus Yang dari kedua, mana dia tunggu. Pak Kembuan, kalau Yesus itu bukan Tuhan Anda, Yesus Dia ini tokoh saksi Yahweh fiktif, dia nggak iblis. ada halusinasi. Dia ini saksi Yahweh iblis. Kelihatan. sangat berbeda nih Pak Kembuan sama Ibu nih. Sangat berbeda. Dia mengajari pagan. Dia Tuhannya Yesus itu pagan. Parah kau. Ibu udah beli patung belum? Iya, halo, biar saya jelaskan lagi ya. Di sini kita baca lagi ya. Saya jadi moderator pusing, yang mana yang saya biarkan bicara. Bingung, Bang Andi bingung, Bang. Bisa nggak? Gantian lah. Bisa nggak yang lain netral dulu, diam dulu, biar Pak Kembuan dulu sama Ibu Iya. yang selesaikan gitu loh. Ya, oke, silakan. Iya, itu udah kelarin dulu di berdua nih. Tinggikan nama Yesus yang Kristen ya. Jangan tinggikan nama Allah itu Ibu, Tuhannya kalau Islam. saya tanya dijawab, Jangan tinggikan Bu. nama Kalau Yahweh saya itu tanya Tuhan yang dijawab. lain. Ntar dulu Pak Kembuan. Tinggikanlah Ntar nama dulu, Pak Yesus Kembuan. kalau kau Kristen. Oke? Tuhan Yesus berkati. Salam damai sejahtera. Oke. Jadi menurut Ibu tadi, Yahweh itu seperti itu, saya nggak ulang. Hanya Yesus yang Tuhan. Kalau Pak Kembuan kebalik, Tuhannya adalah Bapa itu, Yesus itu seperti apa Pak Kembuan? Itu Ibu mana tuh? Dia udah kabur. Saya udah bilang Yesus itu pagan. Itu penyembah patung. Dia harus beli patung kalau yang panggil Yesus. Semua orang Indonesia, seluruh dunia, kalau yang masih panggil Yesus, itu agama pagan. Gerejanya penuh dengan patung. Tadi pertanyaan saya kan, siapa yang kasih ganti nama di Injil tuh ya, dari Bapa menjadi Yesus? Dia nggak ngerti. Oke. Silakan Kristen yang lain nanggapi, siapa yang mau nanggapi?
Pak Kembuan aja lu serang. Iya. Lupakan ibu tadi, silakan. Iya, oke. Biar saya jelaskan ya, itu Yesus ya, dimana kita di sini Kolose 1 ayat 11 dia berkata, sebab seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kristus Yesus adalah kepenuhan Allah. Kepenuhan ya, Tuhan, jelas Pak. di situ kan? Enggak ada kepenuhan Iya, Allah, Tuhan, kepenuhan iya, Tuhan. Tuhan. Iya. Ya di sini tertulis di ayatnya Allah dan sama itu Tuhan ya. Beda. Jadi di mana lagi dikatakan di sini berbeda dengan pendapat Bapak ini dan dengan siapa ibu itu tadi. Jadi semua itu nama Yahweh Yesus itu adalah sama di dalam nama Allah atau Tuhan. Karena apa? Sebelum Yesus itu lahir adalah hukum Taurat yang berlaku. Itu tidak juga salah. Tetapi hukum Taurat itu bukan juga itu dibatalkan. Tetapi siapa yang bisa menetaati semua hukum itu, ya itu benar-benar hukum dalam kemanusiaan. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus ke perjanjian baru adalah hukum kasih. Itu dia memperbedakan. Baik. Bukan dalam arti Yahweh itu salah. Baru Pak Kembuan. Ya, Pak Kembuan silakan menanggapi. Ya, ini orang ini nggak nyambung. Tadi Ibu udah jelaskan siapa yang kasih masuk kata Allah di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi saya kan bertanya ke Ibu tadi, siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab seluruh dunia. Nah, Bapak Lahya ini nggak ngerti tentang sejarah Alkitab. Dia jelaskan yang sudah ada di Alkitab. Siapa yang kasih masuk kata Allah di Alkitab saudara Bapak Lahya dan Yesus itu? Itu sih kita kalau lain cerita pertanyaan Bapak lain tadi yang kita bahas ya, itu berbeda. Kalau dimasukkan di Alkitab Allah itu ya, itu bukan itu yang kita pokok bahas tadi. Tapi yang kita bahas tadi, kenapa Yahweh itu disebut Yesus dan kenapa Yesus itu berbeda dengan Yahweh. Kan itu yang tadi dibahas pertama ya. Tapi kalau tentang Bapak yang datang baru saat ini, saya tidak mengerti tentang apa yang Bapak tanya. Enggak, Bapak nggak bisa jelaskan. Nah, itu dia. Yahweh adalah pembunuh. Itu gimana jawaban Bapak? Makanya saya bilang, iya, makanya saya bilang tadi. Kenapa Bapak nggak jawab ke Ibu tadi? Sudah saya jawab tadi. Yahweh itu adalah sebelum lahir Yesus adalah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum manusia ya, yang harus mata ganti mata. Tetapi setelah Yesus lahir, itulah hukum kasih Allah itu yang sepenuhnya. Kalau gitu saya bertanya kepada Anda berdua, apakah Yahweh dan Yesus itu sama atau berbeda? Pak Kembuan dulu. Pak Kembuan dulu. Yahweh itu tokoh fiktif. Sekali lagi, Yahweh itu tokoh fiktif, Yesus itu tokoh fiktif. Kalau Allah itu Tuhannya orang Islam. Kalau Bapak Lahya ini harus disunat dulu dan masuk masjid. Oke. Oke, baik Pak Lahya. Apakah Yahweh dan Yesus sama atau beda? Sama itu. Biar saya baca di ayatnya ya. Ya, silakan. Iya. Saya baca lagi dari atas. Dalam Alkitab, Yahweh, Yehova adalah nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Yesus Roh Kudus, yang Maha Kuasa dan Esa. Sementara Yesus Kristus adalah anak Allah yang adalah Allah sendiri, yang datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menyelamatkan. Yesus seiring disebut sebagai Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 28 ya, Kolose 1 ayat 19, dan Alkitab menunjukkan bahwa Bapa dan Anak adalah Yesus. Ya. Menurut Pak Lahya, menurut Pak Lahya, Tuhan Anda sekarang ini Yahweh atau Yesus? Yesus. Berarti Yahweh bukan Tuhan Anda. Berarti Yahweh bukan Tuhan Anda. Itu sama itu namanya. Hanya saya ulang kembali, Pak. Pak, jangan mendua, Pak. Kesimpulan. Bukan mendua. Tuhan Anda sekarang ini siapa, Kak? A. Yahweh, B. Yesus. Kan sudah saya jelaskan tadi, Pak. Itu Yesus zaman sekarang ini. Namanya sebelum lahir Yesus Yahweh. Jadi dia. Tuhan Anda sekarang Yahweh, bukan Tuhan Anda sekarang Yesus, bukan lagi Yahweh. Yesus. Oke, baik. Itu, Jadi Tuhan Anda Yesus ya, bukan lagi Yahweh. Silakan, Pak Kembuan. Yesus. Tanya kepada Lahya.
Siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab di seluruh dunia? Siapa yang kasih nama Yesus di Yang seluruh kasih dunia? masuk nama, sedangkan namanya dia kan adalah kanonisasi. Anda tahu kanonisasi enggak? Anda pernah sekolah teologi enggak? Enggak, Pak, enggak. Coba Bapak Enggak, jelaskan jadi dulu. memang bukan Iya. ini. Kedua, Iya, coba jelaskan, Pak. Anda kan bukan sekolah teologi ya. Kalau sekolah teologi itu kan Iya. ada yang disebut namanya kanonisasi, ya kan? Iya, Pak, ya. Itu dari kitab-kitab itu disatukan. Dan yang menyatukan Alkitab kita ini bukan orang Kristen, tapi Katolik. Katolik yang kasih dari ganti dari Aba atau Bapa itu di abad ke-6 sebelum Masehi udah ada kata Aba atau Bapa, orang Israel menyebut itu. Nah, itu diganti oleh Katolik menjadi Yesus. Nah, Anda juga harus membeli patung. Jadi kalau Anda lahir masih panggil Yesus di 2026 ini, Anda wajib beli patung karena Yesus itu yang punya adalah Katolik. Dan kedua, Alkitab yang Anda pegang di seluruh dunia itu adalah ciptaannya Katolik. Saya berterima kasih kepada Katolik karena saya dari situ saya bisa belajar tentang kebenaran-kebenaran Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau Anda masih berbangga pemakainya kata Yesus, bukan pakai kata Bapa kami yang di sorga, Anda wajib beli patung atau yang disebut rosario. Terima kasih. Oke, menurut Bapak, Bapak itu adalah Yesus berbeda atau sama, Pak? Tadi saya katakan Tuhan saya cuma satu, Tuhan Iya, Kristen sejati hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bapak-bapak yang pakai K itu yang lagi nonton, yang lagi ngobrol ini, yang ada di rumah. Kalau Anda nggak bisa tangkap juga, saya angkat tangan dia. Makanya saya baca sama Bapak ya, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Dengar, Indonesia. Siapa yang terjemahkan itu? Siapa yang kasih masuk di Yohanes? dengar dulu Bapak. Dengar yang tertulis di Alkitab itu tergenapi Bapak. Ya, Yohanes 10 ayat 30 berkata di sini, aku dan Bapa adalah satu. Ya, menunjukkan kesatuan hakikat al-ilahi. Biar mengerti Bapak. Bapa dan aku adalah satu. Biar ngerti Bapak itu ya. Itu Pak adanya di Yohanes 10 ayat 30. Terus? Yaitu Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Satu. Yesus. Tadi pertanyaan saya, siapa yang kasih masuk di Alkitab yang Anda baca itu? Siapa yang kasih masuk? Sebenarnya kalau ini saya moderator, Pak Lahya ini membaca Bible, itu Anda jawabannya ada di Lukas 1:31, malaikat yang memberi nama di sana. Kalau Anda jarang membaca Pak Lahya ini. Ya, itu pun siapa yang menerjemahkan Alkitab itu adalah Katolik. Jadi Bapak ini harus bangga kepada Katolik dan harus terima kasih kepada Katolik, tapi dia ganti Tuhannya. Oke? Dari Bapa menjadi Yesus karena untuk duit-duit. Semua kekristenan itu adalah bisnis, semua duit karena ada organisasi, ada bendaharanya. Bisa tangkap Pak? Izin saya boleh bertanya? Boleh. Pak Lahya standby dulu ya, gantian sama Pak Cima ya. Oke. Saya ingin bertanya sama Pak Lahya. Apakah di Alkitab ada ayat yang mengatakan akan datang penyesat-penyesat? Pak Cima ini Muslim Kristen ya juga ya? Saya Kristen. Ayo, silakan. Saya ingin tanya ke Pak Lahya, apakah di Alkitab akan ada ayat yang menyebutkan akan datang penyesat-penyesat? Banyak itu Pak. Betul. Artinya kita jangan heran kalau ada yang tidak sepaham dengan kita, berarti mereka ini adalah penyesat. Tapi kan Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mencintai. Iya. Tadi saya pertanyaan untuk Pak Cima dan Lahya. Kalau orang bodoh tidak bisa masuk surga, betul nggak ayat itu? Siapa Orang bilang bodoh tidak boleh tidak masuk bisa masuk surga Pak? Tadi Salah Bapak itu. Memang nggak level, maksudnya pendidikannya masih kurang. Jadi saya minta maaf ya, terima kasih dulu ya. Saya mesti cari yang sekolah teologi ya, kalau nggak sekolah. Jangan kemana-mana dulu Pak Kembuan, saya belum nanya ke Anda. Anda standby dulu. Oke, tanya aja. Menurut Pak Kembuan, apakah Yesus dan Bapa itu satu atau sama?
Yesus tidak ada, itu tokoh fiktif. Oke. Tapi Bapa itu, dia itu adalah yang disebut-sebut Yesus itu. Jadi Pak Kembuan berbahaya Jadi ini kalau tidak Yesus itu ada. tokoh fiktif. Yang Berbahaya dipanggil ini Yesus Pak. itu adalah Bapa itu sendiri. Bapak ini nanti diserang semua orang Kristen kalau Yesus itu fiktif Pak. Nanti diserang Nggak terus apa-apa. itu. Nggak apa-apa karena Yesus itu adalah penyembah patung atau pagan. Kalau Anda masih memakai Yesus, Anda wajib beli patung. Kalau dia nggak mau beli patung, dia nggak akan masuk sebagai Kristen dunia. Bukan Kristen sejati gitu ya. Saya tangkap. Nggak ada orang Kristen yang akan marah. Nggak ada orang Kristen. Tapi Lalu Bapak ini katanya sekolah teologi, tapi begini pembicaraannya kan udah salah Saya begitu, udah Pak. Kalau lepaskan memang sekolah teologi saya. kalau orang sudah berpendidikan tinggi teologi itu Pak, bukan melemahkan satu dengan yang lain, tetapi merendahkan dengan satu dengan yang lain untuk saling memahami, bukan secara seperti Bapak. Saya jawab Bapak. Rasul Paulus bilang apa di Kisah Para Rasul? Semua ajaran manusia atau teologi itu adalah sampah. Jadi ajaran Bapa, apa yang keluar dari mulut Bapa itu adalah firman. Ini saya kasih ajaran Anda. Kalau Anda jangan bodoh-bodohin sama pendeta Anda, dan stop ke gereja, stop kasih perpuluhan, kasih persembahan. Mending kasih ke orang-orang lagi susah. Teori. Tentu Coki, bisa pakai diam dulu, dalil Coki. tuh. Ini pendeta Hia kalau nggak salah ya. Pendeta Hia kan. Semua, Iya. Yang di atas itu, semua iya. ajaran manusia itu di Kisah Para Rasul. Semua ajaran manusia itu adalah sampah. Oke? Itu kata Rasul Paulus loh, bukan kata jadi saya. menurut Pak Oke, Kembuan, terima kasih. taruh dulu Pak Kembuan, menurut Pak Kembuan Trinitas itu berarti tidak ada dong kalau tidak ada Yesus. Trinitas itu cuma ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, siapa putranya? Putranya yang percaya 100% kepada Bapa. Jadi kembuan itu adalah anaknya Bapa. Anak Bapa itu adalah di dalam Matius 6 ayat 19. Barang siapa percaya kepada Bapa, dia akan diberikan kunci kerajaan sorga. Makanya kembuan dibilang para apologet adalah pemegang kunci sorga. Dulu saya takut, tapi setelah saya selidiki, oh benar juga. Ternyata kembuan itu adalah anaknya Bapa 100%. Oke, Karena jadi di yang seluruh dunia kita udah jadi yang dimaksud dengan putra di sini, ribuan tahun. Pak Kembuan, yang dimaksud dengan Bapak putra di sini, putra ini adalah semua manusia, Putra begitu? itu adalah yang percaya 100% kepada Bapa. Oke, bukan Yesus, bukan Yesus putra itu. Bukan, Yesus itu tokoh fiktif, nggak ada, cuma duit-duit semua itu. Kita harus jujur, betul juga Pak Wawan. Kalau kita Kristen nggak jujur atau senang dikibulin, ya silakan kalau senang dikibulin. Pak Kembuan pakai kitab yang mana ya? Semua saya pakai, tapi kata Allah dan kata Yesus saya ada coret. Semua Alkitab yang ada di Kristen, ILT, apalagi itu LAI, apa semua saya pakai. Holy Bible saya pakai. Tapi Artinya setiap kata Allah dan kata Yesus saya Pak coret, Kembuan. saya ganti Bapa. Artinya Alkitab itu Pak Kembuan pakai setuju dengan Alkitab, tapi cuma kata Allah diganti ya? Kata Allah dan kata Yesus saya coret. Oh, Saya cuma tidak itu sebut. aja. Saya cuma panggil Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya isinya tetap dipakai. Ya iya dong. Ya itu memang kitab Bapak saya yang di sorga yang punya. Oke. Iya, itu aja pertanyaan saya. Justru kalau sudah kata Yesus dihilangkan di Bible, yang nggak ada lagi maknanya, Pak Cima. Apalagi yang mau dibahas? Nggak masalah. Kita akan saling mendoakan aja. Kalau orang Kristen itu nggak ada yang lagi bahwa di Alkitab di bahasa Indonesia ada yang tidak pakai lagi Yesus, diganti Yeshua. Nah itu udah ada, itu beredar, itu udah banyak itu. Ya nggak apa-apa. Ya, Tapi saya nggak percaya juga itu Yeshua. Saya cuma percaya Kristen satu Tuhannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pertanyaan tadi, Tritunggal katanya itu. Jadi kita orang Kristen biasanya saling mendoakan saja. Nanti kebenaran. Iya betul. Ada yang tapi saling kalau bermusuhan. orang bebal nggak usah didoakan Pak. Tadi seperti yang dibilang Yahweh itu dia bunuh. Soalnya apa?
Kalau orang udah bebal ya tempatnya di neraka. Itu sih yang disebut tadi, yang ibu tadi bilang YHWH itu, yang dibunuh-bunuh itu kan yang melawan daripada YHWH atau yang dibilang sekarang Yahweh. Tapi hati-hati kalian ya. Hati-hati mengeluarkan kata BODOH. Karena di Matius 5:22, siapapun yang mengatakan orang lain bodoh dilemparkan ke api neraka. Hati-hati Anda sebagai sebagai Kristen ya, kalau diskusi ya, mengatakan orang lain bodoh. Sudah dijelaskan bahwa orang bodoh tidak bisa masuk surga. Udah kan? Siapa bilang itu, Pak? Kalinya masih panggil Yesus, masih panggil Allah Kristen, tempatnya ya neraka kalau di Kristen ya. Makanya jangan mencuri Tuhannya agama lain deh. Okay. Ya, biar host, biar saya baca dulu ya di mana ini 2 Korintus. Dia baca itu dia nggak ngerti. Iya, Bang Edi. Sabar dulu, Pak. Oke, teman-teman sekalian, persis seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam Al-An'am 153. Simak firman Allah yang bersifat mujizat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa minkum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Ketika Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Jangan engkau mengikuti ajaran-ajaran yang akan mencerai-beraikanmu daripada jalannya Allah. Nah, di sini penerangan daripada Allah. Wahai seluruh manusia, kalian mau tahu segala tanda yang daripada tanda ini kalian akan tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Ingat, aku itu satu, pasti penjabaran tentangku itu satu. Akan tetapi detik ada orang yang tidak setuju dengan segala perintahku, yang tidak setuju dengan segala laranganku. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan pembanding selain aku. Dan kalian harus pastikan bahwa jalan itu akan membawa kalian kepada kesesatan. Cara memastikannya bagaimana? Cara memastikannya, ajaran ini tidak pernah akan konsisten. Di mana kepala manusia terbatas, maka setiap dogma dan pengajarannya juga akan terbatas, yang membuat manusia akan tersesat dalam memikirkannya, sehingga keluarlah ajaran-ajaran menurut mereka. Hingga di sini kita bisa melihat penyesatan yang terjadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, teman-teman. Dikatakan oleh Yesus. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu Yesus, satu omongan. Tapi mereka berpecah belah. Dikatakan bahwa setiap orang yang memegang Alkitab dan membaca Alkitab itu mempunyai Roh Kudus. Akan tetapi kenapa Roh Kudus setiap orang beda? Bahkan mengibliskan Tuhannya sendiri. Ada yang mengatakan Tuhannya hantu. Ada yang bilang Tuhannya iblis. Ada yang bilang Yesusnya pagan. Di antara tiga ini, mana yang paling ancur? Semuanya. Dan juga ini berdampak pada Al-An'am 116. Peringatan Allah kepada orang kafir. Apa yang Allah ingatkan kepada orang kafir? Jangan, mereka itu tidak lain hanya mengikuti prasangka. Dan janganlah engkau ikuti pendapat banyak orang yang akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Dan tidak lain yang keluar daripada mulutmu dan mulut orang tersebut, yaitu dusta, dan dusta terhadap Allah. Sekarang kita melihat ajaran mereka kenapa bisa bertengkar, teman-teman. Identifikasinya, lihatlah. Selalunya pendeta itu karena tidak punya landasan Bible. Ya udah, intuisi sendiri, memikirkan sendiri, oplos sendiri ayat demi ayat, jadi sebuah doktrin. Beda lagi dengan pendeta yang lain. Oplos ayat demi ayat hingga kemudian jadi ajaran yang lain. Oplos ayat demi ayat hingga jadi ajaran yang lain. Karena apa? Karena kebenaran terletak pada tokoh. Kenapa jemaat mempercayai pendetanya? Ya karena jemaatnya. Dan kebenaran terletak bukan di tulisan, bukan dari Yesusnya, tapi dari mulut pendetanya. Kita di Islam tidak boleh seperti itu. Makanya Islam itu mengajarkan kajian kritis. Misalnya ada orang berpendapat, Imam Syafi'i bilang seperti ini bang. Imam Rafi'i bilang seperti ini. Ada kami di pesantren itu yang namanya kelas mustambat. Di mana kami tidak langsung boleh setuju Imam Syafi'i berbicara apa, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Al-Asy'ari dalam ilmu akidah, Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf. Kami harus mencari tahu dulu landasan beliau berpendapat.
hingga kita menemukan akar dan bagaimana beliau mengilmiahkan pendapatnya, bukan sekedar intuisi dan pendapat. Artinya, apakah Imam Syafi'i itu adalah manusia biasa duduk di warung kopi tiba-tiba mengeluarkan hukum? Begitu juga imam-imam lainnya? Tidak. Ternyata mereka menyuling antara hadis dan Al-Quran dengan segala mekanisme ilmunya. Al-Quran turun di mana? Di Arab. Maka konteks bahasa pasti bahasa Arab. Untuk menyuling konsekuensi hadis dan Al-Quran yang berbahasa Arab mereka pelajari tutur gaya bahasanya. Lalu kemudian kepada ayat-ayat yang bersifat sastra, para ulama juga mempelajari ilmu sastranya yang terdiri daripada ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu nahu, ilmu saraf dan segalanya untuk mendapati perbandingan. Terus mereka juga tidak lupa mendapati ilmu-ilmu perbandingan logika yang dinamakan dengan ilmu mantik agar tertimbullah indikasi siratan makna, suratan makna itu akan keluar dari situ. Maka kalau kalian mendapati Islam, kata ulama ini seperti ini, maka tidak boleh bantah, jangan langsung percaya. Yang kita takutkan, kata Rasulullah, ma minan nabiyya ba'athahu qabli, di mana Rasulullah mencerita dalam satu hadisnya bahwa orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah itu sering tertipu oleh nama. Nabi Isa berkata seperti ini, Nabi Musa berkata seperti ini, seolah-olahan namanya yang dibawa. Yang kita takutkan di era sekarang adalah nama orang-orang yang mulia terdahulu dibawakan namanya. Seakan-akan itu benar dari mereka, padahal mereka tidak pernah mengatakannya. Jadi jangan langsung terkecoh nama tokoh. Imam ini bilang, ulama ini bilang, ini bilang, ini bilang. Jangan. Tapi cari tahu dulu, benar nggak dia yang bilang? Kalau memang kalian tidak tahu, carilah orang yang lebih paham akan pengetahuan. Kalau ada satu ustadznya kalian, yang kita takut ya, orang yang kalian tuntut ilmunya, tapi sedikit-sedikit mengkafirkan orang dengan membawa nama ulama, hati-hati. Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu nama yang dibawakan dengan satu kitab yang mencoba memfitnah ulama tersebut, membawa namanya, hingga kemudian kalian percaya akan hal tersebut. Ingat, kisah kelam Islam itu ada Khawarij, ada Syiah, ya, ada pro Ali, ada pro Husain, ada pro Utsman, yang mereka itu karena punya tendensional pribadi, yang itu akan saling memfitnah nanti. Yang saling memfitnah. Dalam hal membawa nama yang ini seakan berbicara seperti ini agar kemudian dibenci. Itu strategi politik zaman dulu. Makanya Rasulullah mengatakan, kutitipkan kalian dua, saqilan, Al-Quran dan hadis. Daripada keduanya, wajibnya kalian kritis dan meneliti sebelum kalian menekankan nama sebuah ulama. Nama seorang ulama. Baru kemudian kalau kita mentalaah Imam Rafi'i, Imam Syafi'i dan segala imam-imam, dapat kita landasan mereka mengambil dalil dan mengeluarkan pendapat dan menjadi pendapat yang kuat. Disitulah kita punya iman yang kokoh. Kenapa? Kenapa kita bisa percaya Imam Syafi'i? Karena strateginya mengeluarkan pendapat. Imam Ghazali dan segala imam strateginya mengeluarkan pendapat. Sedangkan kaum-kaum Mu'tazilah yang berbicara Tuhan berbentuk dan semuanya, saat kita meninjau cacatnya mereka berpikir dalam menyuling pendapat. Disitulah kita tahu salah. Jadi tidak kita bisa benturkan Mu'tazilah, Jabariyah, enggak. Akan tetapi ditinjau sesatnya itu daripada keilmuan saat kita membedah isi pola pikir mereka dalam penyulingan hadis. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.